Allah Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Dia nimbul, ini seluruh kepalanya itu rumput reamun semua, ganggang semua di sini. Tahu nggak? Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, kata Pak Ustadz, maghrib itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, dimanapun semua berada, kembali berjumpa di channel kami, Sapu Lidi Channel, yang mana kita melihat sedikit cuplikan video di sebuah tempat yang mungkin tidak asing di mata masyarakat bahkan dunia, yaitu tempat lapangan bola yang kita kenal atau Stadion Sriwijaya atau Bumi Sriwijaya. Kenapa dengan stadion tersebut? Di sini kita tidak membahas stadionnya, tapi yang kita bahas yang mana orang Palembang menganggap sebuah wisata di Palembang ini yaitu stadion. Namun apa yang dilihat di belakang stadion mempunyai atau ada danau. Di danau ini ada sebuah misteri antara tragedi yang mungkin beberapa tahun silam yang mesti kita kuak. Kenapa mesti kita kuak? Karena di sini menyangkut santri Ustadz Abdul Khair. Jadi bagaimana tragedinya? Kebetulan saya nih saudara atau sahabat, saya sangat kaku ketika diajak ngobrol tentang hal seperti ini. Namun insya Allah kita tetap untuk terus belajar bagaimana kita akan menguak suatu tabir atau suatu misteri yang mana ada kejanggalan-kejanggalan di sini. Nah, coba kita lihat dulu cuplikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Gapo? Tommy bukan itu? Tommy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat saudara, di sini mungkin ya, Ustadz Abdul Khair nanti bisa menjelaskan bagaimana dan siapa dan apa dan bagaimana. Tentunya nanti kita akan serahkan sama Ustadz Abdul Khair kejadian-kejadiannya si korban ini. Beliau meninggal di lokasi. Ya, kebetulan lokasi tersebut berdekatan banget dengan pondok Ustadz Abdul Khair. Nah, jadi saudara, alhamdulillah nanti akan Ustadz Abdul Khair ceritakan, dan alhamdulillah juga kita sudah ke lokasi semalam. Kita sudah ke lokasi semalam, dan di sini nanti kami akan jelaskan apa yang kami tangkap di sana. Nah, seperti biasa sahabat saudara, kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan buat sahabat saudara, jangan sungkan untuk melantunkan sholawat. Kita sama-sama bersolawat. Untuk kali ini saya serahkan kepada Ustadz Abdul Khair. Nanti beliau akan lanjut untuk menceritakan bagaimana tragedi atau cerita almarhum dulunya, sebelum atau sesudah beliau wafat. Atau dijelaskan juga sama Ustadz Abdul Khair sedetail mungkin. Nanti apa yang saya tangkap saya akan ceritakan di sini. Oke, baiklah saudara, kita akan mendengarkan salawat dari Ustadz Abdul Khair. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ilyas. Sebelum saya bersolawat, kemudian untuk menceritakan hal ini, saya sangat dalam karena ini santri kesayangan saya. Butuh energi yang kuat. Saya juga lagi dalam keadaan masih capek ya,
kelelahan. Saya mau izin dulu minum madunya. Ya Bang Yas ya. Jadi minum madu. Ya, kemarin kan habis capek-capek saya minumnya ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Karena madu juga menambah imun di badan kita sehingga kekebalan daya tubuh kita semakin bertambah. Baik teman-teman semua, kita mulai dengan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari cerita ini, di tahun 2014 saya membuka majelis sebelum buka pesantren Bang Yas. Saya punya santri dekat sama saya, nurut, anaknya juga baik. Kemudian dia sering ngaji, dia sering sampai dari awal nggak bisa baca Quran sampai bisa baca Al-Quran. Suatu hari saya tahu dia ini hobinya nembak dengan senapang PCP, karena saya juga sering menembak. Pada saat itu beliau ini seringnya kalau nembak itu di waktu maghrib Bang Yas. Maka saya punya inisiatif, saya menyampaikan sama dia, namanya Tommy. Tom, kalau sudah waktu maghrib, mbok yo pulang, balik ke rumah. Karena di waktu maghrib itu, orang-orang tua zaman dulu saja akan melarang anaknya kalau dia keluar waktu maghrib. Ya kan? Maka, sudah saya sampaikan itu. Bahkan saya jelaskan ilmunya. Nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa tidak boleh keluar di waktu maghrib. Singkat cerita, jam 3 sore, sebelum sholat asar, saya mau ke masjid ya, dia sama temennya katanya mau sholat di pondok. Ya udah, ternyata saya simpangan. Tat, nanti malam ngaji kan? Ngomong dia, iya nanti malam ngaji. Gitu saya ke masjid, dia ke sholat di pondok. Lepas dari pondok dia langsung berangkat nembak. Singkat cerita, begitu beliau ini nembak, hatta waktu itu sudah mendekati azan maghrib. Dia orang dua. Yang satu namanya Angga, yang satu namanya Tommy. Tommy ini yang santri saya. Nggak dapet burung satu pun. Nggak ada satu burung pun. Tapi Bang Yas, begitu azan maghrib, padahal sebelum azan mereka sudah mau jalan pulang. Karena dia ngomong, saya dapat omongan dari sekawan satunya, dia ngomong, nggak, kata Pak Ustadz, maghrib itu tidak boleh di luar, yuk kita balik. Itu begitu mau dari perjalanan mau pulang, itu burung banyak sekali, Yas. Ramai sekali. Nah, giliran sudah azan maghrib, baru mereka berkumpul. Dan itu sendiri si Angga
pernah cerita sama saya, memang di sana Anda itu nih saksi yang Oh, berdua. pertama. Oke. Memang di situ setiap maghrib pasti banyak burung. Burung yang diincar belibis, burung ayam-ayaman, burung apalagi namanya tuh kroak, burung kroak gitu kan. Banyak. Singkat cerita, burung itu datang. Jarak 30 meter. Enggak, tembak lah enggak, tanggung enggak. Wah, maghrib. Allahu Akbar, azan. Udahlah tembaklah dulu, kata si Tommy. Ini apa namanya? Begitu beliau langsung, ini Angga yang nembak. Nanti biar aku yang jeburin, katanya. Ditembaklah sama beliau. Kena. Kena burung itu. Jarak burung 30 meter. Kena burung itu. Biar aku yang nyeburin. Nggak usah lah maghrib, kata Angga. Dilarang sama Angga, jangan maghrib. Udahlah biarin aja. Udah enggak, ini mumpung sunset. Nah, si Tommy ini hobi berpose, berfoto, berselfie di tempat itu memang. Tempat dia main. Kapan waktunya sunset dia berfoto di situ, pengen melihatkan sunsetnya. Nanti kalian boleh lihat foto-fotonya, kami akan tampilkan. Dia megang senapang, foto dengan sunset, kadang dapat burung. Wah, begitu orangnya. Dan perlu kalian ketahui, teman-teman. Murid saya ini yang namanya Tommy ini ahli renang, perenang handal. Itu ya udah biasa dia seberangi, tapi di tempat yang lain ya, bukan tempat kejadian. Ini jarak ini jauh betul. Seperti yang kita explore kemarin, jaraknya kurang lebih dari 100 meter. Itu bolak-balik. 1, 2, 3, 4. Saking ahli beliau Ahlinya, berenang. beliau berenang. Dan selalu menunjukkan beliau tuh, wah, ada foto-foto dia lagi berenang di danau tersebut, gitu kan. Siap. Ya, kita menganggapnya dia ahli renang, gitu kan. Tapi detakan hati si Angga pada waktu kejadian itu, janganlah berenang, jangan ini, udah maghrib, udah ada apa-apa nggak, kau tunggu sini, gak, kalau aku dapat kau putukan, yo. Jeburlah beliau. Begitu beliau jebur, sampai di tempat tujuan, burung udah dapet, burung udah bisa didapatkan. Burung sudah dapat, ya. Iya, begitu dapet, dia mau pulang balik, berenang balik. Dapat 5 meter dia berenang, tersangkut sesuatu. Ini cerita si Angga. Angga cerita, dia tuh seperti itu. Angga ngomong, Tom, jangan main-main, Tom. Akhirnya nggak ada suara lagi. Ya, si Angga kebingungan. Saya harus apa yang saya lakukan? Angga pun nggak bisa berenang. Tom, jangan main-main. Dan Angga memang kalau misalnya mungkin cetek ya, mungkin dia bisa berenang. Tapi ini dalam, bisa 4 meteran dalam, 4 sampai 5 meter. Sempat dia jebur, ya kan? Dapat 2 meter, dia balik lagi. Ya kan, dia ngerasa ada sesuatu hal yang gimana, di dalam itu banyak gang-gang, yes. Gang-gang itu seperti reamun ya, rumput yang panjang. Betul. Tapi dalam air, bukan dalam lumut air. Ya. Bukan lumut. Saya paham. Kemudian hampir 5 menit, 6 menit, 7 menit nggak keluar. Ini posisi masih, katakanlah itu sudah masih hutan itu. Ini di belakang pondok saya persis masih hutan. Maka apa yang untung dia bawa HP ya kan. Maka dia menghubungi orang terdekat yang dia kenal di kampung saya. Karena si Angga bukanlah warga kampung kami, tapi dia punya teman di warga tersebut. Ialah yang dia telepon itu kalau nggak salah Mas Denny. Dan ini Tommy, ngapa Tommy? Ngembek burung, jebur kemudian tidak nimbul lagi. Ya Allah, di mana? Nah, mulailah berkabar. Itu kejadian jam 6 lewat seperempat, ya. Jam 6 seperempat. Saya pun mendengar berita tuh setengah 7, 15 menit setelah kejadian. Setengah 7. Kemudian setelah saya salam, kami doa. Terus ada yang ke rumah, ada yang ke pondok. Tar, udah dengar kabar. Kenapa? Tommy belum ketemu. Kenapa? Dia tuh habis nembak, katanya. Dia tuh jebur. Belum menimbul. Maksudnya
Allahu Akbar. Jadi kita semua mengerahkan dan hampir satu kampung lebih yang datang ke sana. Ada rekamannya, Mas. Itu kejadian itu sempat viral juga, Ustaz ya? Viral banget. Media sosial viral. Di seluruh Seripu masuk, semua media berita memasukkan itu. Oke. Akhirnya begitu sampai di sana saya jam 7 malam. Jam 7 sudah ramai masyarakat berkumpul mencari. Akhirnya rame orang, ya banyak juga paranormal dipanggil untuk menimbulkan daripada jenazahnya. Kami pun masih menyangka nggak mungkin Tommy itu meninggal. Karena beliau juga di sisi lain ahli dalam renang. Orang semua tahu kalau dia ahli renang. Oke, siap. Singkat cerita, yang saya sedihkan itu sampai 8:30 malam belum ketemu, Yes. Banyak orang yang sudah mencari pertolongan bantuan dari gedung olahraga. Itu sudah banyak yang datang. Perahu-perahu di gor itu datang semua untuk mengecek di mana lokasi kejadian. Bahkan ada yang turun pakai pelampung segala macam, nggak ketemu. Singkat cerita, datanglah seorang atlet renang. Beliau pun membantu mencari jenazahnya Tommy. Begitu beliau ikut menjeburkan diri ke tempat tersebut, beliau nyelam, tapi karena ada pelampung berat. Akhirnya yang terjadi, beliau ini melepas daripada pelampung tersebut, maka dia menyelam. Begitu menyelam, saya yang berhadapan melihat secara langsung. 5 menit nggak nimbul, Yas. Tambah was-was kita. Si atlet tadi. Iya, bakal jadi ada lebih nambah korban lagi. Ya Allah, gimana? Akhirnya begitu di menit ke-6 saya lihat, di menit ke-6 masih nggak nimbul. Masuk di menit ke-7, begitu dia nimbul, ini seluruh kepalanya itu rumput reamun semua, ganggang semua di sini. Tahu nggak? Naik. Allahu Akbar. Dengan takbir yang dia ucapkan, kami yakin beliau sudah memegang jasadnya Tommy. Ternyata benar, teman-teman. Begitu kita ambil ini, naik reamun semua langsung dibersihin sama teman-teman kita yang sedang membantu, dinaikkan. Ini ada videonya waktu pengangkatan. Ada. Itu Tommy, ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi begitu, dia diangkat langsung. Tom, gimana Tom? Tom, bangun Tom. Kita takbir semua, seluruh masyarakat yang ada. Takbir, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Baru di situ kita lemes semua. Menyaksikan beliau sudah betul-betul tidak ada. Luar biasa, malam itu saja kami langsung menghanmah duka. Malam itu saja yang datang 1.000 orang lebih. Rame. Hampir wilayah kami datang semua. Berarti beliau salah satu orang yang suka bergaul ya? Sangat. Dia orangnya bergaul, ya luar biasa, baik sama masyarakat. Pinter menjaga perasaan. Bersosialisasi orangnya bagus. Singkat cerita, di situ saya meyakini bahwa saya sudah meninggal dunia, sudah. Akhirnya kami aktif ya membantu keluarga dan saya menenangkan ibunya, yang mana sampai saat ini ibunya sudah saya anggap ibu saya sendiri, menjadi keluarga terdekat saya. Mak Jum, kami manggilnya Mak Jum. Mak Jum, sabar ya Mak. Ya, Mak Jum itu sampai nyender di bahu saya. Kak, kayak mana Kak? Udah Mak, ini udah takdir Allah. Kita cuma doain aja. Yakinlah Mak, orang yang meninggal tenggelam, kecelakaan, itu hitungannya mati syahid Mak. Mati syahid. Kenapa dengan cara seperti itu yang kita tidak tahu Allah memuliakan dia Mak? Agak dingin.